Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul pengelolaan daun belimbing ulu menjadi produk kesehatan. Adapun teman kelompok saya, yang pertama saya sendiri Nur Asya, yang kedua Novasari Arona, yang ketiga Aprianti, yang keempat Ega Andini, dan yang kelima Siska Sari. Itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selaku pemateri pertama akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari daun belimbing ulu, di mana daun belimbing ulu atau yang biasa disebut dengan belimbing sayur merupakan tanaman yang sering kita jumpai di mana-mana, di mana buah dari daun belimbing ulu ini terkenal dengan rasa yang asam dan juga memiliki manfaat lain sebagai bumbu masakan atau campuran ramuan dan sebagai obat tradisional. Dan pada umumnya masyarakat hanya mengetahui manfaat dari buah belimbing ulu saja tanpa mereka sadari bahwasanya daun belimbing ulu itu lebih bermanfaat, di mana manfaat dari belimbing ulu itu yang pertama dapat digunakan sebagai obat rematik, pegal linu, gatal-gatal, dan gangguan kulit lainnya, karena daun belimbing ulu mengandung kadar senyawa aktif tertinggi yaitu tanin, flavonoid, saponin, sulfur, asam format, dan peroksida dan steroid. Oleh karena itu, penulis menghadirkan minyak oles yang menggunakan bahan dasar belimbing ulu sebagai produk kesehatan yang diharapkan tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Adapun perumusan masalah dari proposal kami ini, yang pertama itu bagaimana pengelolaan dan belimbing ulu tersebut, dan yang kedua manfaat dari daun belimbing ulu terhadap kesehatan, dan yang ketiga itu bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk minyak oles daun belimbing ulu ini yang memiliki banyak khasiat. Adapun tujuan dari pembuatan proposal dan produk ini, yang pertama itu mengetahui bagaimana pengelolaan belimbing ulu tersebut bisa menjadi produk kesehatan. Yang kedua, mengetahui manfaat dari belimbing ulu khususnya untuk kesehatan. Yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk minyak oles dan belimbing ulu ini. Materi kedua akan mempresentasikan luaran yang diharapkan dari dari proposal PKMK ini, yang dimana luaran yang diharapkan itu produk yang dihasilkan adalah minyak oles daun belimbing ulu yang dikemas dengan menggunakan botol berukuran kecil, sehingga dalam penggunaannya sesuai dengan takaran yang pas dengan isi kandungan daun belimbing ulu, sehingga mengangkat nilai jual dari produk sehat yang pastinya ramah lingkungan dan tidak ada efek samping. Minyak oles ini diharapkan dapat menjanjikan. Manfaat dari PKMK ini, yang pertama itu kegiatan ini dapat mengasah keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua itu kegiatan ini mampu melatih bekerja dalam sesama tim. Yang ketiga itu dalam meningkatkan nilai produk yang sehat khususnya daun belimbing ulu sebagai alternatif baru dan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Baiklah, selanjutnya saya pemateri ketiga akan memaparkan mengenai hasil gambaran umum rencana usaha di kondisi masyarakat. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya memiliki minat khusus terhadap minyak oles, maka penulis berusaha menghadirkan suatu produk yang inovatif dan ramah lingkungan dari daun belimbing ulu. Dan belimbing ini mudah ditemukan di Indonesia, bahkan kamu bisa menanamnya di halaman rumah. Adapun gambaran umum yang ditawarkan dengan menggunakan cara tersebut, yaitu mengelolanya menjadi sebuah produk kesehatan yang berbentuk minyak oles, akan membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan non kimia, akan diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, terbaik anak-anak maupun dewasa, karena tidak mempunyai efek samping bagi pemakainya. Kemudian meskipun dibuat dalam bentuk minyak oles, tidak akan mengurangi manfaat kesehatan yang dimiliki oleh daun belimbing ulu tersebut.
Pembuatan produk kesehatan dari belimbing bulu ini prosesnya cukup mudah, sederhana, tanpa harus memerlukan bahan-bahan yang susah ditemukan dan tidak perlu khawatir minyak oles tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Baiklah, saya sebagai materi yang keempat ingin melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan masuk pada bab ketiga, yaitu metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap produksi. Pada tahap produksi ini kita mempersiapkan tempat. Produk kita ini adalah produk yang memiliki ketahanan yang cukup bagus atau cukup lama, sehingga produk ini bisa dibeli pada apotik, minimarket, dan warung-warung dekat yang ada di sekitar rumah kita atau lingkungan kita. Kemudian yaitu kita harus mempersiapkan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam produk ini ada beberapa. Contohnya adalah botol plastik sebanyak 5 buah, botol gelap 5 buah, panci 2 buah, spatula kayu 2 buah, label 5 buah, kompor gas 2 buah, pisau 5 buah, sendok 5 buah, baskom stainless 2 buah, tabung gas 2 buah, mangkuk 5 buah, dan saringan 2 buah. Selain persiapan tempat dan persiapan peralatan, ada juga persiapan bahan yang merupakan bagian yang paling sentral. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan produk ini, yang pertama yaitu daun belimbing wulu sebanyak 5 kg, kemudian minyak zaitun sebanyak 1 buah, minyak cengkeh 1 buah, vitamin E 1 pak, bawang merah 1/4 kg, dan air sebanyak 5 liter. Proses pelayanan, promosi dan iklan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu kita bisa melakukan penyebaran brosur yang dilakukan pada area Palopo. Dan kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Kemudian teknik pelayanan. Teknik pelayanan dalam pemesanan produk ini sebagai berikut. Pembeli melakukan order melalui media sosial, kemudian kita mengirimkan produk kita kepada pemesan tersebut atau customer tersebut. Kemudian tahap pemasaran. Tahap pemasaran ini juga merupakan tahap yang sangat penting karena melalui pemasaran orang-orang akan mengetahui produk kita. Saya ke materi kelima ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ada cara pembuatannya. Yang pertama yaitu keringkan daun belimbing wulu selama 1-2 hari, karena jika terlalu kering akan ditumbuhi jamur. Yang kedua yaitu ada masukkan daun belimbing wulu ke dalam botol yang sudah disterilkan. Yang ketiga masukkan carrier oil ke dalam botol seperti minyak zaitun dan minyak cengkeh. Yang kelima, goyang-goyangkan botol yang sudah berisi minyak dan daun kering selama 1 menit atau lebih supaya tercampur dengan rata. Yang kelima, labeli botol tersebut dengan tanggal, jenis minyak keril, daun belimbing dan daun belimbing wulu. Yang keenam, tempatkan botol di tempat gelap dan goncang-goncangkan botol setiap hari. Yang ketujuh, setelah 4 minggu kemudian saring minyak tersebut ke dalam mangkuk yang bersih. Remas ramuan dan daun belimbing wulu dengan kain penyaring untuk mendapatkan setiap tetes minyak yang tertinggal. Yang kedelapan, yaitu masukkan minyak yang telah beraroma tersebut ke dalam botol gelap dan tutup dengan rapat-rapat. Materi selanjutnya itu ada biaya-biaya. Jenis pengeluarannya itu ada peralatan penunjang sebesar 2.520.000, biaya bahan habis pakai sebesar 1.195.000, biaya perjalanan sebesar 2.100.000, biaya lain-lain sebesar 2.325.000, dan biaya subtotalnya yaitu ada 8.140.000. Selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan.
di mana jadwal kegiatan ini berupa survei lokasi kegiatan dan bahan baku, yang kedua pengadaan peralatan, yang ketiga pembuatan produk, yang keempat riset dan orientasi pasar, yang kelima produksi, dan yang keenam pemasaran dan penjualan. Survei lokasi kegiatan dan bahan baku dan pengadaan peralatan dimulai pada bulan Maret. Yang ketiga, pembuatan produk dimulai pada bulan Maret sampai April. Yang keempat, riset dan orientasi pasar. Itulah hasil presentasi mengenai EPKMK dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.